Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pria tua itu terbatuk sebelum menjawab, saya tidak punya pilihan dalam masalah ini. Zhang Kui bersikeras meminta saya datang ke sini karena anggota terbaru kami tampaknya adalah ahli kultivasi yang sudah menguasai lapisan ketiga seni Vajra meskipun usianya masih muda. Lapisan ketiga dari seni Vajra. Mata Xianger membelalak kaget. Jangan kasar, saudari Xianger, undang pendeta Tao Nanqizi dan Pak Tua Fu ke kereta, perintah Liuer. Xianger segera melangkah ke samping untuk mengizinkan kedua pria itu masuk ke dalam gerbong saat dia meminta maaf, tolong maafkan saya atas kekasaran saya. Pendeta Taois itu hanya tersenyum menanggapi sebelum memasuki kereta. Pada titik ini, cahaya di langit sudah mulai memudar, namun pasukan masih melaju dengan kecepatan penuh tanpa niat untuk berhenti sama sekali. Ini adalah pria yang dimaksud oleh penolong Zhang Kan. Pendeta Tao mengalihkan pandangannya ke arah Han Li begitu dia memasuki kereta. Memang, saya adalah rekrutan baru yang dimaksud oleh saudara Zhang. Saya menghargai kunjungan Anda, tetapi saya khawatir Anda kemungkinan besar tidak berdaya untuk memperbaiki kondisi saya juga. Saya akan dapat pulih setelah beberapa bulan istirahat dan pemulihan, jawab Han Li dengan suara tenang. Nanqizi tidak kesal dengan penolakan Han Li. Dia hanya tersenyum tipis, dan berkata, hehe, kamu sudah menguasai lapisan ketiga seni Vajra, jadi kekuatanmu tidak kalah denganku. Namun, ada banyak perbedaan antara kultivator dan pejuang penyempurnaan tubuh. Seperti Anda, mungkin saya akan dapat menemukan cara untuk mengurangi waktu yang diperlukan bagi Anda untuk pulih sepenuhnya. Sedikit terkejut melintas di mata Han Li setelah mendengar ini. Meskipun indera spiritualnya tidak dapat meninggalkan tubuhnya, sehingga membuatnya tidak dapat memastikan basis kultivasi pendeta Taois, dalam jarak sedekat itu, Han Li masih dapat menentukan bahwa pria ini adalah kultivator pendirian yayasan. Di dunia manusia, semua kultivator memandang rendah manusia seolah mereka hanyalah semut, dan bahkan tahap kondensasi Qi membenci manusia. Namun, pendeta Taois pendirian yayasan ini adalah kultivator pertama yang dia temui di dunia ini, dan dia berbicara dengan sopan dengan manusia seperti dia. Jenis interaksi ini membuat Han Li merasa agak aneh. Tampaknya binatang langit tak berujung tidak melebih-lebihkan tentang kekuatan manusia di alam roh. Dengan mengingat hal itu, Han Li mengangguk dengan senyum sopan, dan berkata, kalau begitu, aku harus merepotkanmu untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Nanqizi mengangguk sambil tersenyum sebelum mengangkat tangan untuk memperlihatkan gelang biru di pergelangan tangannya. Dia meletakkan tangannya yang lain di gelang itu, di mana sebuah cermin tembaga muncul di tangannya. Han Li bergerak sedikit saat melihat ini. Gelang itu tampaknya adalah harta penyimpanan, yang jelas kaliber jauh lebih tinggi daripada kantong penyimpanan. Jika seorang kultivator pendirian yayasan memiliki harta karun seperti itu, maka kemungkinan besar mereka sangat lazim di sini di alam roh. Dengan demikian, kemungkinan besar kantong penyimpanan tidak digunakan di alam roh. Selain dari dua manik-manik penakluk abadi, Han Li telah menyimpan semua hartanya ke dalam kantong penyimpanan sebelum menghilangkan Nas Chen Soul-nya. Setelah itu, dia mengubur kantong penyimpanan itu bersama dengan kantong binatang rohnya sedalam lebih dari 100 kaki ke dalam tanah. Dia juga telah membuka beberapa kantong makhluk roh untuk melepaskan kumbang pemakan emas, kelabang es bersayap 6, dan binatang jiwa menangis untuk tinggal di bawah tanah, dan dia telah memerintahkan mereka untuk menjaga kantong penyimpanan. Adapun naga bumi lapis baja itu, Han Li bahkan tidak membawanya ke alam roh. Sebaliknya, dia meninggalkannya pada Namong Wan. Dengan demikian, selain manik-manik penakluk abadi, jimat bentuk roh yang tak terlihat, dan mata penghancur hukumnya yang bisa disembunyikan di dalam tubuhnya, semua hartanya telah ditinggalkan di gurun,
termasuk kuali Heaven Void dan pedang Azure Bambu Cloud Swarm. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan sihir apapun saat ini, jadi harta itu tidak berguna baginya. Membawa harta itu bersamanya hanya akan membuatnya terbunuh, jadi dia hanya perlu memulihkannya setelah dia mendapatkan kembali kemampuannya untuk menggunakan kekuatan sihirnya. Gurun adalah tempat yang sangat tandus, jadi kantong penyimpanannya harus aman di sana, terutama dengan makhluk rohnya yang menjaganya. Adapun botol hijau kecil yang misterius itu, Han Li telah memikirkannya lama sebelum memutuskan untuk menyimpannya bersamanya. Vial itu tidak memiliki fitur yang menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa, jadi itu hanya akan dianggap sebagai vial biasa bahkan jika seseorang menemukannya. Nankizi hanya mengajukan beberapa pertanyaan untuk membantu membuat diagnosisnya sebelum melambaikan cermin tembaga ke arah Han Li. Petak cahaya biru terbang keluar dari cermin, menyelimuti sebagian besar tubuh Han Li. Nankizi kemudian memejamkan mata, tampak seolah sedang mencoba merasakan sesuatu melalui penggunaan harta di tangannya. Setelah beberapa saat, sedikit kejutan muncul di wajah kultivator itu. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya lagi dan menilai Han Li dengan ekspresi yang agak aneh. "Apa itu?" Han Li bertanya. "Dermawan Han, saya sarankan Anda merawat diri sendiri dengan lebih baik. Saya dapat melihat bahwa banyak meridian Anda rusak, yang menunjukkan kepada saya bahwa ki spiritual yang tidak mencukupi disuntikkan ke dalam tubuh Anda selama kultivasi seni Vajra Anda. Saya tidak punya cukup pil untuk membantu Anda selama proses itu. Kami manusia tidak memiliki tubuh yang kuat sejak lahir seperti binatang iblis, jadi kami harus sangat berhati-hati saat memurnikan tubuh kami. Syukurlah, kerusakannya tidak dapat diperbaiki dan meridian Anda tampaknya sembuh. Namun, luka seperti itu memang cukup sulit untuk pulih, dan saya tidak memiliki metode pengobatan yang efektif yang dapat saya sarankan, atau pil yang sesuai yang dapat saya tawarkan. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah membuat beberapa rasa sakit membunuh jimat untukmu agar proses pemulihan lebih mudah ditanggung, Nankizi menjawab dengan senyum masam. "Kalau begitu aku harus berterima kasih sebelumnya atas usahamu," kata Han Li sambil tersenyum. "Hehe, mengingat pendeta Tao Nankizi telah memeriksamu, tidak masalah apakah aku melihat atau tidak. Namun, bocah Zhang itu memintaku untuk datang, jadi aku hampir tidak bisa pergi tanpa melakukan apa-apa," pria tua berjubah merenung. "Kamu terlalu sederhana, Dermawan Fu. Teknik jarum emas mendalam yang diwariskan di keluarga Fu telah menyelamatkan banyak nyawa, dan bahkan banyak kultivator mendapat manfaat darinya. Aku yakin kamu akan jauh lebih mampu daripada aku." Ketika datang untuk menyembuhkan kondisi Dermawan Han, biksu itu menjawab dengan rendah hati. "Aku hanya murid keluarga Fu, jadi aku tidak tahu apa-apa tentang teknik jarum emas yang mendalam. Pendapatmu terlalu tinggi tentangku, pendeta Tao Nankizi." Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Nankizi hanya terkekeh dan melangkah ke samping. Pria tua berjubah putih itu melangkah maju dan mengambil tempat di sisi Han Li. Dia mengangkat tangan dan meraih salah satu pergelangan tangan Han Li, lalu mengangkat tangannya yang lain ke udara saat beberapa garis cahaya keemasan melesat ke depan. Cahaya keemasan menampakkan diri sebagai jarum emas tipis yang tertanam di tubuh Han Li. Han Li benar-benar tidak dapat bergerak beberapa saat yang lalu, tetapi begitu jarum itu memasuki tubuhnya, dia melompat ke posisi duduk. Liuer mendapatkan sesuatu untuk dia andalkan. Pria tua itu mengeluarkan instruksi kepada gadis berbaju biru. "Ya, Pak Tua Fu. Xianger, ambil beberapa selimut dan selipkan di belakang punggungnya," perintah Liuer. Xianger sedikit goyah setelah mendengar ini, tampaknya cukup enggan menggunakan selimutnya sebagai sandaran Han Li. Sementara itu, orang tua mengambil tempat duduk di samping Han Li, memejamkan mata sambil meletakkan tangannya di pergelangan tangan Han Li untuk memeriksa denyut nadinya.
Han Li memandang pria tua itu dalam diam, dan dia bisa merasakan aliran energi yang lemah. Jika bukan karena indera spiritual sangat kuat, itu benar-benar akan. Pria tua itu sepertinya merasakan pengawasan Han Li, dan dia membuka matanya untuk menemukan Han Li menatapnya dengan sedikit senyuman di wajahnya. Saat ini, Xianger sudah membawa setumpuk selimut ke arah mereka. Sebelum lelaki tua itu mengatakan apa-apa, dia sudah menyelipkan selimut di belakang punggung Han Li. Han Li menyandarkan punggungnya ke selimut, dan disambut oleh aroma harum yang samar saat dia mengucapkan terima kasih kepada Xianger. Xianger hanya memberikan jawaban terpotong. Han Li tidak menghiraukan sikapnya saat dia terus mengamati pria tua itu. Pada saat ini, Pak Tua Fu melambaikan tangan ke udara, dan jarum emas lainnya muncul di telapak tangannya. Ini sedikit lebih panjang dari yang sudah tertanam di tubuh Han Li. Pria tua itu dengan ahli mengencangkan dua jari di sekitar jarum sebelum lengannya berubah menjadi buram saat dia dengan cepat menusukkan jarum ke berbagai bagian tubuh Han Li secara berurutan. Han Li merasa titik akupuntur yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya telah ditusuk bersamaan. Sensasi berdenyut kemudian mulai mengalir melalui anggota tubuhnya, dan Han Li menemukan bahwa dia mampu perlahan mengangkat tangannya. Semua orang menarik napas tajam serempak setelah melihat ini. Tidak hanya mata keempat wanita muda itu dipenuhi kekaguman, Nan Qizi juga cukup terkesan. Seperti yang diharapkan, teknik jarum emas yang mendalam dari keluarga Fu benar-benar luar biasa. Pendeta Taois itu tertawa kecil. Tidak apa-apa, yang saya lakukan hanyalah mengembalikan sementara tingkat mobilitas tertentu ke anggota tubuhnya. Namun, Anda masih tidak dapat menggunakan kekuatan apapun atau meridian Anda dapat pecah dalam skala besar, pria tua itu memperingatkan. Terima kasih, Pak Tua Fu. Han Li sangat gembira saat dia melenturkan jarinya. Setelah memastikan Han Li dapat menggerakkan anggota tubuhnya lagi, Pak Tua Fu melambaikan tangan ke arah Han Li, di mana cahaya keemasan menyala dan semua jarum terlepas dari dalam tubuh Han Li sebelum menghilang ke lengan baju pria tua itu. Han Li perlahan turun dari bangku. Hanya itu yang bisa saya lakukan untuk Anda harus memulihkan meridian Anda sendiri. Saya masih memiliki beberapa hal untuk diurus, jadi saya tidak akan tinggal di sini lagi. Pria tua itu bangkit dan bersiap untuk pergi. Nan Qizi mengangguk setelah mendengar ini, dan dia mengeluarkan beberapa jimat sebelum melambaikan tangan di udara. Semua jimat itu kemudian berubah menjadi seberkas cahaya biru yang menghilang ke tubuh Han Li. Setelah itu, pendeta Tao juga berdiri untuk pergi. Maka, keempat wanita muda itu menemani mereka keluar dari gerbong sebelum menutup pintu lagi. Pada saat ini, Han Li duduk di kursi dengan mata tertutup, tampaknya mengalami efek jimat di dalam tubuhnya. Keempat wanita muda saling melirik setelah kembali ke gerbong sebelum Liuer tiba-tiba tersenyum, dan bertanya, "Kakak Han, apakah kamu benar-benar menguasai lapisan ketiga seni Vajra?" "Aku hanya beruntung," jawab Han Li dengan sikap ambigu. "Kamu tampaknya berusia tidak lebih dari 30 tahun, namun kamu telah mencapai tingkat penguasaan yang tinggi dalam seni Vajra. Tidak heran pemimpin Zhang sangat menghormatimu, Saudara Han," Liuer memuji dengan sedikit senyum di wajahnya. "Kamu terlalu baik, Saudari Liuer. Ngomong-ngomong, aku sudah menandatangani kontrak kutukan darah, tapi sebenarnya aku sama sekali tidak tahu banyak tentang perusahaan Timur Surgawi. Bisakah kamu memberitahuku tentang itu?" Han Li bertanya sambil tersenyum. "Sepertinya kamu bukan dari daerah asal surgawi kita, Saudara Han. Kalau tidak, kamu tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu," Liuer terkekeh. "Mengapa begitu? Apakah perusahaan Timur Surgawi cukup terkenal di wilayah ini?" Han Li agak tertarik mendengarnya. "Terkenal? Memang kami terkenal, Saudara Han. Perusahaan kami adalah salah satu dari 3 perusahaan terbesar di seluruh wilayah asal surgawi,"
dan kami memiliki cabang di beberapa ratus kota. Cabang utama kami bahkan telah didirikan di kota suci asal surgawi, Liuer menjawab dengan ekspresi sedikit sombong. Sayangnya, tidak ada yang berarti bagi Han Li, yang baru saja naik ke alam roh. Dalam pikirannya, beberapa ratus kota tidaklah banyak, negara kecil manapun di dunia manusia terdiri dari beberapa ratus kota. Namun, tampaknya dari nada sombong Liuer bahwa ini sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Han Li tidak tahu apakah itu karena dia tidak melihat organisasi yang benar-benar kuat atau jika kota di sini jauh lebih besar daripada di dunia manusia. Bagaimanapun, dia berpura-pura mengangguk, dan berkata, "Begitu, perusahaan kami memang cukup besar dalam hal itu. Saya mendengar dari diskusi Anda sebelumnya bahwa kami bepergian ke kota Anyuan, mungkin saya bertanya di mana itu dan berapa lama bagi kita untuk sampai ke sana. Kamu pria licik, kamu menguping pembicaraan kita." Seorang wanita muda berbaju merah terkekeh. Han Li berdeham. Mereka telah berbicara dengan suara yang sangat keras sehingga akan sangat sulit untuk tidak menguping pembicaraan mereka. "Jangan kasar, Senger. Tolong jangan mengingat kata-katanya, Kakak Han. Senger masih sangat muda dan dia tidak memiliki niat buruk." Di matanya, meskipun Han Li hanyalah anggota baru dari perusahaan timur surgawi mereka, dia adalah seorang pria dengan potensi yang tak terukur dan pasti akan menjadi anggota integral dari perusahaan mereka di masa depan. Karena itu, dia tidak ingin membuat kesal Han Li. Han Li tersenyum setelah mendengar ini, dan dia baru saja akan menanggapi ketika kereta itu sedikit bergetar ketika kura-kura raksasa itu tiba-tiba berhenti. Ekspresi Liuer goyah sebelum dia segera berteriak, "Apa yang terjadi, Paman Wang?" "Crimson Spirit Sparrow kita di depan menemukan sekelompok Sunbug Beast, dan mereka tampaknya mengincar kita," jawab pengemudi tua di luar. "Ini hanya sekelompok Sunbug Beast, hanya mengerahkan beberapa orang untuk mengusir mereka. Kita sudah terlambat, jadi kita harus bergegas." Liuer tampaknya agak tidak senang. Masalahnya adalah, salah satu dari Sunbug Beast itu telah berevolusi menjadi binatang serangga tingkat rendah dan memperoleh kecerdasan, jadi itu bisa menimbulkan masalah bagi kita jika kita tidak membunuh mereka, jawab lelaki tua itu dengan senyum masam. "Seekor serangga kelas rendah. Itu memang sedikit merepotkan, tapi pemimpin Zhang telah menguasai lapisan kelima dari seni harimau tiran, bukan? Dalam hal ini, seharusnya tidak masalah baginya untuk membunuh binatang serangga dengan pedang kilau emas yang dianugerahkan oleh nyonyanya," Liuer menganalisis. "Kamu memang benar, Liuer, tetapi binatang serangga ini memiliki beberapa binatang serangga bermutasi yang menjaganya, jadi akan sangat berisiko bahkan bagi pemimpin Zhang untuk menghadapi mereka," jawab pengemudi tua itu dengan suara ragu-ragu. "Serangga bermutasi terbaik. Itu benar-benar sedikit berbahaya, tapi bukankah kita memiliki pendeta Tao Nan Qizi dan para kultivator lainnya? Minta saja mereka untuk mengurus masalah ini," Liuer menginstruksikan. Pemimpin Zhang telah meminta bantuan mereka, tetapi ditolak. Mereka semua berasal dari pegunungan Goulou, dan tidak mau menyerang kecuali binatang serangga menyerang mereka terlebih dahulu. Pria tua itu menghela nafas. "Kalau begitu, kita benar-benar dalam masalah. Aku berkata dari berbagai awal untuk tidak mempekerjakan kultivator dari pegunungan Goulou itu. Mereka selalu dibatasi oleh peraturan ini atau peraturan itu," cemooh Senger sambil mengerut. "Pendeta Tao Nan Qizi dan yang lainnya tidak bisa disalahkan. Sebagian besar kultivator di pegunungan Goulou mempraktikkan seni manipulasi serangga, jadi itu hanya nasib buruk yang kita temui binatang serangga. Aku akan melepaskan benda itu bawa Nyonya pergi dengan saya sebelum dia pergi sehingga kami dapat membantu pemimpin Zhang. Anda pergi dan beritahu dia tentang hal ini, dan saya akan segera menemuinya." Ekspresi muram muncul di wajah Liuer. Dengan benda itu,
kita pasti tidak akan kesulitan berurusan dengan binatang serangga. Pengemudi tua itu tampaknya sangat lega setelah mendengar pengaturan ini. Kakak Liuer, apakah kamu benar-benar akan melepaskan benda itu? Nyonya akan menghukummu jika terjadi kesalahan. Sebaliknya, si Anger agak khawatir. Jangan khawatir, benda itu telah dijinakkan oleh Nyonya, dan memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Kekuatannya bahkan sebanding dengan binatang iblis tingkat rendah, apalagi beberapa binatang serangga yang bermutasi. Liuer memberinya senyum percaya diri sebelum melangkah keluar dari kereta. Aku punya firasat buruk tentang ini. Aku akan memeriksanya. Si Anger dan gadis terakhir saling melirik sebelum senyum masam muncul di wajah mereka. Tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa, tetapi mereka juga keluar dari gerbong. Dengan demikian, Han Li adalah satu-satunya yang tersisa di kereta. Dia duduk di kursinya dan menyipitkan matanya dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Beberapa saat kemudian, raungan harimau yang menggelegar. Han Li bergerak sedikit setelah melihat ini sebelum perlahan bangkit dan berjalan menuju pintu kereta. Setelah membuka pintu, Han Li melangkah keluar dari kereta dengan tidak tergesa-gesa, berdiri di tepi cangkang kura-kura raksasa sambil melihat ke kejauhan. Cahaya ketujuh bulan di langit menyinari sekelilingnya, jadi Han Li dapat melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan sangat jelas. Dia bisa melihat bahwa kelompok kereta mereka membentang sekitar 500 meter, dan ada lebih dari 30 binatang kura-kura raksasa yang terletak secara berkala di garis itu. Membawa peti kargo besar, dan semuanya juga memiliki 4 atau 5 penjaga lapis baja berdiri di punggung mereka. Pada saat yang sama, ada juga ksatria yang menunggang kuda serigala raksasa yang berjalan di kedua sisi mereka, memastikan bahwa mereka dijaga dengan sangat baik. Namun, tidak satu pun dari kura-kura raksasa itu yang menarik minat Han Li. Sebaliknya, dia lebih tertarik dengan benda berbentuk kubus setinggi sekitar 20 kaki yang diselimuti kain hitam berkilau. Pada saat ini, pria parubaya, keempat wanita muda, dan Nan Qizi semuanya berdiri di sekitar. Geraman binatang rendah bisa terdengar dari bawah kain belakang. Selain itu, ada rune yang berkilauan di permukaan kain, menandakan bahwa itu adalah harta kelas rendah. Pada saat ini, Liuer sedang memegang lencana di tangannya, dari mana petak cahaya biru memancar keluar. Meskipun mereka terletak cukup jauh, Han Li dapat melihat semua yang mereka lakukan dengan sangat jelas melalui penggunaan mata roh Bright. Karena itu, dia bisa melihat sekilas gelang hijau di tangan Liuer, yang memiliki batu roh berkilauan kecil yang tertanam di permukaannya. Ekspresi kontemplatif muncul di wajah Han Li setelah melihat ini. Tampaknya apa yang disebut alat roh ini hanya dapat digunakan oleh manusia jika mereka memiliki sumber daya eksternal. Melihat mereka memiliki batu roh yang tertanam di dalamnya, jelas bahwa mereka akan kehilangan kemanjurannya begitu ki spiritual di dalam batu roh itu habis. Tepat ketika Han Li merenungkan gagasan ini, kain hitam itu tampaknya telah menyerap cukup cahaya biru, dan tiba-tiba menghilang sebagai hamparan asap hitam yang luas, memperlihatkan sangkar binatang keperakan yang dibuat dengan rumit di dalamnya. Di dalam sangkar ini ada binatang harimau merah. Dari penampilan luarnya, binatang ini tampak tidak berbeda dengan harimau biasa, selain bulunya berwarna merah seperti darah. Saat melihat begitu banyak orang berdiri di sekitar kandangnya, cahaya ganas tiba-tiba melintas di mata binatang itu. Tiba-tiba, ia menerkam dengan keras, menabrak sangkar, menyebabkan seluruh struktur bergetar hebat. Ekspresi semua orang berubah saat mereka mundur tanpa sadar. Liuer menarik napas dalam-dalam sebelum mengangkat lencananya lagi, di mana cahaya merah mulai muncul di atas lencana. Anehnya, begitu binatang harimau itu melihat cahaya merah ini, pancaran ganas di matanya segera menghilang, dan ia berbaring di tengah kandang seperti anak kucing yang jinak. Zhang Kui dan yang lainnya sangat lega melihat ini. Tepat pada saat ini,
Teriakan jernih seekor burung tiba-tiba terdengar dari jauh, dan seolah sedang mencoba mengirimkan semacam pesan. Ekspresi muram muncul di wajah Zhang Kui saat dia berteriak, binatang serangga itu telah melaju dan telah mengepung kita. Semuanya, bersiaplah untuk berperang, tetapi jangan menyimpang jauh dari kereta, biarkan mereka mendatangi kita. Saya akan memimpin kelompok untuk membunuh iblis serangga tingkat rendah itu. Tak satu pun dari serangga lain ini yang memiliki kecerdasan, jadi begitu makhluk itu mati, semua serangga akan bubar dengan sendirinya. Mereka semua mulai berkumpul menuju kura-kura raksasa yang membawa kargo, dan semua ksatria telah menghunus pedang saat mereka duduk di atas tunggangan serigala besar dengan ekspresi waspada. Sementara itu, Liu Er mengeluarkan perintah, dan seseorang membuka kandang untuk melepaskan harimau itu. Sopir tua menoleh ke Han Li sambil tersenyum, dan berkata, "Kakak Han, kamu belum pulih dari luka-lukamu, jadi lebih baik jika kamu kembali ke kereta untuk keselamatanmu." Binatang buas pasir ini tidak bisa melompat dan gerbongnya dibuat dari kayu besi berat, jadi kamu akan aman di sana. Terima kasih atas kata-kata peringatanmu. Aku belum pernah melihat binatang sandbak sebelumnya, jadi aku ingin melihatnya. Jika berbahaya di sini, aku pasti akan kembali ke kereta, jawab Han Li dengan senyum.